Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Rabbul Alamin yang melimpahkan kepada kita nikmat, kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali meluangkan waktu terbaik kita, bisa menghadiri majelis ilmu di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kajian rutin kita pada setiap Ahad pekan pertama dan ketiga. Insyaallah kita masih melanjutkan kitab Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah, atau pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, terakhir kita masih berada pada pembahasan di pelajaran yang ke-17 atau Ad-Darsus Sabi'a Asyar, yaitu dengan tema At-Tahdziru Minasyirki wa Anwa'il Ma'asi, peringatan tentang bahayanya perbuatan syirik dan juga bermacam-macam bentuk kemaksiatan. Ya, lebih tepatnya jamaah sekalian, pertemuan kita yang terakhir adalah membahas tentang 7 dosa besar yang paling besar. 7 dosa besar yang paling besar yang diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Satu persatu sudah kita bahas. Terakhir kita sampai pada lari atau kabur dari medan perang, at-tawalli yaumaz zahaf. Nah, ini termasuk dosa besar yang paling besar di saat peperangan berkecamuk. Kemudian ada yang lari, kabur karena takut, karena ciut nyalinya menghadapi musuh. Nah, ini termasuk dosa besar. Tapi dibolehkan dia pergi dari medan pertempuran kalau tujuannya hanya sebatas mengatur strategi peperangan. Jadi tidak mutlak orang yang lari dari medan atau meninggalkan medan peperangan dikatakan telah melakukan dosa besar, tidak. Dikecualikan orang yang pergi dari medan perang tujuannya adalah untuk atau bagian dari strategi peperangan. Karena itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran pengecualiannya di surat Al-Anfal ayat 16. Allah mengatakan, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, siapa yang berpaling dari medan perang tanpa alasan, nah inilah yang dosa besar. Tapi kata Allah selanjutnya, illa mutaharrifal liqitalin au mutahayyizan ila fi'ah, kecuali orang yang dia pergi karena dalam rangka mengatur strategi peperangan. Mungkin dia melihat, wah kalau ngumpul di sini semua bisa mati konyol semua pasukan. Timbul ide dari dia, bagaimana kalau dia akan mundur dulu, mutar, cari jalan lain,
kemudian dia akan menghantam musuh dari arah itu. Nah, ini dibolehkan. Jadi dia mundur hanya untuk mengatur sebuah strategi peperangan untuk memenangkan peperangan. Ini boleh. Ini dalilnya. Al-Anfal ayat 16. Au mutahayyizan ila fi'ah, kata Allah. Boleh juga dia mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Jadi intinya dia tidak meninggalkan medan tempur secara totalitas, dia pergi dia pulang ke rumahnya, tidak. Ya, dia mundur hanya untuk tadi mengatur peperangan atau bergabung dengan pasukan yang lain, maka ini diperbolehkan. Atau untuk membantu, misalnya dia melihat, oh di kelompok yang sana kedodoran, keteteran, ya bahaya kalau dibiarkan akan dibantai oleh musuh, sementara kelompok dia misalnya kelebihan pasukan, dia lari, dia ke belakang untuk bergabung membantu kelompok yang lain, maka itu diperbolehkan dan tidak termasuk dosa besar yang diancam dalam hadis 7 perkara yang membinasakan. Ya, mudah-mudahan hal ini dipahami. Kemudian yang terakhir dari 7 perkara yang membinasakan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan beriman yang baik-baik dengan tuduhan tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tuduhannya lebih khusus di sini adalah tuduhan berzina atau berselingkuh. Ya. Padahal mereka adalah wanita-wanita yang selama ini diketahui terjaga kesucian dirinya. Tidak kita ketahui ada rekam jejak yang buruk. Mereka adalah wanita-wanita beriman dan selalu menjaga kehormatan diri mereka. Tiba-tiba ada orang yang menuduh si fulana, ya, telah berselingkuh misalnya. Si fulana telah berbuat perkara yang mungkar dan dia tidak bisa mendatangkan buktinya. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Di sini Syekh Abdul Razak dalam syarahnya mengatakan mereka adalah al-muhsanat al-afifat, wanita-wanita yang afifah, yaitu yang menjaga kehormatan dirinya. Baik mereka itu kunna sayyibat, sudah pernah menikah, au abkara, atau mereka masih perawan, masih gadis, belum pernah menikah. Tapi selama ini diketahui mereka adalah wanita-wanita yang baik-baik, keluar rumah pakai hijab, dijaga hijabnya dengan baik, kemudian pergaulannya tidak sembarang bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu yang kita ketahui selama ini. Tiba-tiba ada yang menuduhnya, si fulana begini dan begitu, tanpa bukti, tanpa data yang bisa dipertanggungjawabkan, tanpa saksi. Ini termasuk dosa besar. Syekh juga menambahkan di sini, mereka adalah yang dimaksud wanita-wanita beriman adalah yang beriman kepada Allah, dalam muamalahnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menuduh mereka dengan perbuatan keji termasuk perkara yang membinasakan. Ya. Adapun jamaah sekalian, kalau perempuan itu sudah diketahui di masyarakat perempuan yang tidak menjaga kehormatan dirinya, sering mengumbar aurat, pergaulannya bebas dengan siapa saja laki-laki, sering diajak keluar, pulang tengah malam atau bahkan tidak pulang sama sekali, lantas kemudian ada yang menuduhnya begini dan begitu, ya. Kemudian dikatakan jangan kamu tuduh dia, tidak ada buktimu, sementara dia sendiri yang terang-terangan berbuat maksiat. Ini tidak berlaku dengan hadis ini, bukan ini yang dimaksud. Ini orang-orang wanita-wanita yang memang aslinya menjaga kehormatan dirinya, lalu kemudian ada yang menuduhnya. Ini yang tidak boleh dan ini yang termasuk dosa besar yang paling besar. Tapi kalau perempuan itu sendiri yang membuat malu dirinya dengan mengumbar auratnya, apalagi sekarang di medsos, ya, orang lihat semua, tahu siapa si fulana itu, kemudian dikatakan jangan kau tuduh dia, sementara dia sendiri yang terang-terangan. Beda yang terang-terangan berbuat maksiat dengan yang
sembunyi-sembunyi, ini terang-terangan, orang semua tahu. Biar pakai inisial namanya orang tahu si fulanah. Maka ini tidak berlaku jamaah sekalian. Ini khusus kepada wanita-wanita al-afifat yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Nah, tidak boleh jamaah sekalian kita tuduh si fulana ini begini begitu kalau tidak ada buktinya. Kalau tidak, maka kita diancam dalam hadis ini telah melakukan satu dosa besar yang paling besar. Ya. Selesai untuk penjelasan 7 dosa yang paling besar. Nah, kita lanjutkan lagi perkataan Syekh bin Baz selanjutnya. Qala rahimahullah wa minha, termasuk dosa besar uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada ayah dan ibu. Penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah, kedua orang tua adalah manusia yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya, manusia yang paling berhak kita berakhlakul karimah terhadapnya, dari tutur kata yang bersahaja, tingkah laku yang santun, menghormati, menghargai, memuliakan, termasuk nanti mendoakan. Dari sekian banyak manusia, orang tua kita lah yang paling berhak untuk mendapatkan semua itu. Jangan sampai kita tadi berbuat baiknya, menghormatinya, menghargai orang lain, luar biasa dia lakukan, tapi terhadap orang tuanya dia kurang ajar, tidak beradab. Nah, ini tidak memahami siapa manusia yang seharusnya mendapatkan perbuatan ihsan dan muamalah yang baik dari kita, orang tua kita. Kenapa jamaah sekalian? Ya, karena Allah telah berwasiat untuk itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 8, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, biwalidayhi husna. Di ayat lain biwalidayhi ihsana, kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan, berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ini wasiat dari Allah ya Mas. Langsung wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wassayna, kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik terhadap orang tuanya. Surat Al-Ankabut ayat 8. Bukan satu ayat ini saja, ada beberapa ayat, diantaranya lagi di surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu, Tuhanmu telah menetapkan, yakni mewajibkan, agar kalian tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah saja, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan, yaitu berbakti kepada keduanya. Surat Al-Isra ayat 23. Jadi jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla telah berwasiat. Wasiat itu adalah pesan-pesan penting kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat juga maknanya adalah untuk menjaga pesan ini. Allah menyuruh kita jaga, ini pesan dari Allah, dijaga sebaik-baiknya. Seorang harus memperlakukan kedua orang tuanya dengan sebaik mungkin, berbuat ihsan. Bahkan Syekh mengatakan di sini, wal ihsanu ilal walidain min a'zamit ta'at. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk perbuatan ketaatan yang paling agung. Untuk itulah lawannya berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, tergolong dosa besar yang paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan dosa syirik di dalam Al-Qur'an. Dosa durhaka kepada orang tua disandingkan, digandengkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan sunnah dalam hadis Nabi.
Ini contohnya beliau bawakan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabari, kata Rasul, sebesar-besarnya dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala, kemudian Nabi bersabda, al isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Ini selalu di urutan yang pertama, karena bagaimanapun hak Allah yang terbesar. Berbuat syirik, menyekutukan Allah. Kemudian di urutan kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi sandingkan ini, dosa, habis dosa syirik, langsung ke dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini dalam hadis yang sudah dilewati takhrijnya dan hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka durhaka kepada kedua orang tua di sini disandingkan dengan perbuatan syirik kepada Allah, menunjukkan begitu bahayanya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Syekh Abdul Razak di sini menjelaskan bagaimana batasan orang itu dikatakan durhaka kepada orang tuanya. Harus kita kenali juga batasan-batasannya. Beliau menjelaskan istilah durhaka kepada kedua orang tua dalam bahasa Arab adalah uququl walidain. Uququl walidain berasal atau akar katanya dari al-aq, ain qaf, al-aq, yang secara makna artinya al-qata, memotong atau memutus. Ya, al-aq itu jamaah sekalian, maknanya memotong atau memutus. Maksudnya apa? Karena orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu memutus atau memotong perbuatan-perbuatan baik yang seharusnya ia lakukan untuk orang tuanya. Menghormati, dia tidak menghormati. Menghargai orang tuanya, dia tidak menghargai. Sopan kepada orang tua, dia tidak sopan. Berarti dia putus. Yang seharusnya dia berikan kebaikannya, mungkin dia punya gaji, dia punya penghasilan, dia berikan sebagian kepada orang tua, dia tidak berikan. Berarti dia putus kebaikan kepada orang tuanya. Ya. Jadi dari sini diambil kata uquq itu jamaah sekalian. Al-qata, memotong, memutus kebaikan yang seharusnya tersalurkan, tersampaikan kepada kedua orang tua. Maka siapa yang tidak menunaikan kewajiban ini berarti dia telah durhaka kepada orang tuanya. Salah satu contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, lanjutan dari ayat yang sebelumnya tadi. Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff, dan janganlah engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu ah. Artinya ini membantah, menyanggah, melawan orang tua. Fala taqul lahuma uff, dengan ucapan dilarang. Jadi durhaka kepada orang tua dengan ucapan dilarang berdasarkan ayat ini. Kemudian juga dilarang durhaka dengan perbuatan. Lanjutan ayatnya, wala tanharhuma, janganlah engkau menghardik keduanya. Ini lanjutan ayatnya. Jadi pertama dilarang dengan bentuk ucapan, mengatakan ah. Yang kedua bentuknya perbuatan, wala tanharhuma, janganlah menghardik keduanya. Nah, jamaah sekalian, lengkap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita sebagai seorang anak berbakti kepada orang tuanya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Minimal dengan ucapan adalah lanjutan ayatnya, wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah kepada kedua orang tuamu perkataan yang mulia, perkataan yang santun, yang bersahaja, termasuk mendoakannya. Lanjutan ayatnya, wa qur rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang tuamu, contohnya dengan membaca doa yang masyhur,
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku, dan jagalah mereka, kasihanilah mereka, limpahkan rahmatmu kepada mereka sebagaimana mereka telah menjagaku, merawatku, membesarkanku dan mengasihiku sejak shaghira, sejak masih kecil. Ini puncak dari bentuk baktinya seorang anak adalah selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini jamaah sekalian. Selesai kita insyaallah sudah bawakan secara umum tentang dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Selanjutnya Syekh bin Baz mengatakan, wa qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Nah, ini juga contoh dosa dan maksiat yang dilarang dalam Islam. Memutuskan tali silaturahmi, ada juga yang menyebutnya silaturahim. Tidak ada masalah. Ya. Allah Azza wa Jal memerintahkan untuk menyambung tali silaturahmi. Maka ketika ada orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, berarti dia berdosa. Perintah Allah di dalam Al-Quran menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Salah satunya tali silaturahmi, jalinan tali silaturahmi. Contohnya di surat Ar-Ra'd ayat 21. Allah mengatakan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini pujian Allah. Salah satunya menyambung tali silaturahmi. Jadi jangan diputuskan, disambung apa yang Allah perintahkan untuk menyambung. Sama juga kita sholat, menyambung shaf, jangan diputus. Syariatnya adalah shaf itu kita sambung, kita rekatkan. Maka termasuk dosa kalau memutuskan shaf tanpa udzur. Kayak Nabi SAW bersabda, man wasala shaffan wasalahullah. Siapa yang menyambung satu shaf, barisan dalam salat, Allah pun akan menyambungnya. Wa man qata'a shaffan qata'ahullah. Tapi siapa yang memutuskan shaf tanpa udzur, ya, maka Allah pun akan memutuskannya. Menyambung apa yang Allah perintahkan sambung, itu keutamaan. Jangan malah diputus. Apalagi di ayat berikutnya surat Muhammad ayat 22 dan 23. Ini sering menjadi alasan ataupun juga motivasi seseorang, ya, melakukan atau berbuat memutuskan tali silaturahmi. Allah mengatakan, "Fahal asaitum in tawallaitum fil ardi." Mengapa sebagian kalian tatkala sudah menjadi penguasa di muka bumi, pejabat, ya, lupa kepada keluarganya. Antufsidu fil ard, melakukan pengerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan tali silaturahmi kalian. Banyak orang seperti itu. Dulu waktu dia belum jadi siapa-siapa, belum jadi apa-apa, ya banyak dibantu oleh keluarganya. Keluarganya yang membantunya. Saya begitu sudah menjadi orang istilahnya, ya, sudah punya jabatan, sudah punya kekuasaan, dia lupa dengan kerabatnya, dengan keluarganya. Ada keluarganya datang mohon bantuan, ya siapa kamu? Ya, padahal dia dulu orang-orang yang membantunya. Ada yang seperti itu, tidak pernah lagi menghubungi keluarganya karena keluarganya miskin. Bahkan ada yang malu mengakui keluarganya karena miskinnya atau, ya, rakyat jelata, sementara dia sekarang sudah menjadi pejabat atau penguasa. Maka Allah ingatkan di surat Muhammad, karena ini biasa terjadi. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Mengapa di antara kalian ada yang ketika sudah menjabat di muka bumi, dia melakukan pengerusakan atau memutuskan tali silaturahminya? Bahkan di ayat berikutnya, ayat 23, ancamannya keras sekali. Allah mengatakan, ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat, Allah kutuk mereka,
dan Allah butakan mereka, dan Allah membuat tuli mereka, yaitu dari kebenaran. Jadi jangan sampai seorang ketika dia masih di bawah, masih rakyat biasa, sopan dengan keluarganya, sering membantu keluarganya, tapi begitu punya posisi dan punya jabatan lupa dengan keluarganya, bahkan berlaku sombong dan merendahkan orang lain termasuk kerabat dan keluarganya, maka diancam akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibutakan serta ditulikan dari melihat dan mendengarkan kebenaran. Maka Syekh mengatakan di sini, memutuskan tali silaturahmi termasuk dosa besar yang membinasakan, karena syariat Islam datang untuk menyambung tali silaturahmi, untuk memperbaiki hubungan dengan kerabat dan berbuat baik kepada mereka. Dan beliau mengatakan di sini banyak contoh-contoh kita berbuat baik kepada keluarga. Menyambung tali silaturahmi itu banyak bentuknya. Bisa dengan mengucapkan salam saat bertemu, atau dengan media sosial, bisa dengan saling memberi hadiah. Momen-momen tertentu seperti Lebaran, kita kan punya tradisi saling kunjung mengunjungi, ya, di hari Lebaran saling silaturahmi, walaupun silaturahmi itu tidak harus menunggu Lebaran, bisa kapan saja. Tapi terkadang kalau hari-hari seperti ini orang banyak yang sibuk, kita pada sibuk semua, tidak punya kesempatan untuk mengunjungi keluarga. Ya, kadang ada hari libur tapi kita juga ingin bersama dengan keluarga kita, sehingga momen Lebaran kadang dijadikan momen yang tepat. Orang mudik untuk bertemu dengan keluarganya, nah dibawakanlah oleh-oleh, dibawakanlah bingkisan dan sebagainya. Itu bagian dari kita menyambung silaturahmi. Nah, dan contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk menyambung jalinan tali silaturahmi. Selesai untuk contoh ini, lanjut yang berikutnya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa syahadatuz zur, kesaksian palsu termasuk dosa besar, termasuk maksiat yang harus dijauhi. Seorang muslim adalah memberikan kesaksian tapi kesaksiannya palsu. Ya, mungkin dia sudah dibayar untuk memberikan kesaksian palsu dalam satu kasus. Ya, kan banyak zaman sekarang ini orang memperjualbelikan hukum, mafia, peradilan. Ya, sudah kong kali kong, si fulan dihadirkan sebagai saksi yang seharusnya memberatkan terdakwa, malah meringankan karena mungkin sudah disuap, sudah disogok, atau memberikan keterangan palsu. Nah, ini termasuk dosa besar, syahadatuz zur. Bahkan ini juga sama dengan durhaka kepada kedua orang tua. Kata Syekh di sini, qaribatun lisyirki fil Qur'ani was sunnah, sangat dekat dengan kesyirikan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sama dengan durhaka tadi, dekat, digandengkan, disandingkan dengan perbuatan syirik kepada Allah. Kita bisa baca contohnya di surat Al-Hajj ayat 30. Surat Al-Hajj ayat 30, Allah mengatakan, fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Kata Allah, jauhilah perbuatan syirik, menyembah berhala, dan jauhilah bersaksi palsu. Ya, langsung Allah gandengkan ini, perintah menjauhi syirik, menyembah berhala, dengan perintah menjauhi kesaksian palsu. Surat Al-Hajj ayat 30. Dalam hadis juga demikian. Hadis yang tadi kita bacakan, ketika Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau sebutkan apa tadi? Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah duduk. Ya, sepertinya beliau tadi menyampaikan dalam keadaan beliau wajalasa wa kana muttaqian. Tadi beliau duduk
menyampaikan hadis itu, tapi dalam posisi muttaqi. Muttaqi itu bersandar. Ya. Pada saat beliau menyampaikan syirik dan durhaka kedua orang tua, beliau duduk dan sambil bersandar. Tapi begitu menyebutkan yang ketiga ini, yaitu qauluz zur, kesaksian palsu, beliau tegakkan duduknya. Ya. Artinya menunjukkan apa? Serius. Ini keseriusan itu kan. Biasanya karena orang duduk dengan posisi nyender itu identik dengan santai. Santai. Tapi begitu beliau menyampaikan ini, yang berikutnya termasuk dosa besar yang paling besar, yaitu qauluz zur, kesaksian palsu, beliau memperbaiki duduknya. Menunjukkan beliau serius menyampaikannya. Kemudian bukan cuma itu saja, bukan posisi duduk saja. Kata sahabat yang hadir pada saat itu, fama zala yukarriruha. Beliau terus mengulang-ulangi yang ketiga ini, memperingatkan umatnya, hati-hati kesaksian palsu, hati-hati kesaksian. Beliau ulang-ulangi terus yang ketiga, sampai para sahabat mengatakan hatta kulna laitahu sakat, sampai kami begitu kasihan kepada Nabi, nanti beliau kecapean ngomong terus diulang-ulangi. Sahabat mengatakan, ya, mengharapkan Nabi diam, selesai dari pembicaraannya. Itu saking sayangnya sahabat kepada Nabi. Tapi Nabi mengulangi itu dalam rangka menegaskan, memperingatkan berulang kali bahayanya kesaksian palsu. Ya, syahadatuz zur. Jadi disebutkan oleh beliau di sini, kesaksian palsu adalah dosa besar karena berarti dia telah menyia-nyiakan, menelantarkan hak orang lain. Ya kan, kalau ada orang yang bersaksi dalam satu kasus, ya sebenarnya yang dipersalahkan ini, misalnya dia lah saya di pihak yang benar, tapi karena ada orang bersaksi dia salah, ini tanahnya punyanya bapak ini, bukan punya dia, padahal saya punya dia. Berarti apa? Sudah merampas hak orang lain. Maka ini dosa besar. Kemudian juga memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, itu tadi, mungkin dia memberikan kesaksian palsu karena sudah disuap. Berarti dia makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, cara yang batil. Bisa jadi menghilangkan nyawa orang lain yang sebenarnya nyawa itu terpelihara oleh Islam gara-gara kesaksian palsu dia. Kalau kasusnya kasus pembunuhan misalnya. Ya, misalnya dia bersaksi palsu bahwa dalam satu kasus si fulan inilah yang bersalah, dia pelakunya, padahal bukan. Dan hukuman untuk orang ini, dia harus dieksekusi, dihukum mati misalnya. Padahal itu berdasarkan kesaksian palsu. Gara-gara dia bersaksi palsu, orang ini dihukum mati. Berarti menghilangkan nyawa orang lain yang terjaga dan terpelihara oleh Islam. Bertambah lagi dosanya. Nah, ini bahayanya saksi palsu. Jadi Syekh mengatakan kesaksian palsu adalah bentuk kezaliman dari banyak sisi, dari banyak aspek. Dia sudah zalim, dusta, zalim terhadap hak orang lain, ya, zalim berkaitan dengan harta orang lain, zalim berkaitan dengan kehormatan orang lain. Padahal Nabi SAW berpesan pada peristiwa haji wada, haji perpisahan, Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Darah kalian, harta benda kalian, kehormatan diri kalian haram. Nah, ini ada orang dengan kesaksian palsunya, dia mencabik-cabik semua itu. Maka sudah sangat jelas betapa besarnya dosa qauluz zur atau kesaksian palsu. Ya. Ya, selesai ya masalah untuk dosa ini, kesaksian palsu. Naudzubillah, semoga Allah lindungi kita dari dosa yang satu ini, kesaksian palsu. Berikutnya, kata Syekh bin Baz rahimahullah, wal aimanul kadzibah, sumpah-sumpah palsu. Ya, agak mirip dengan kesaksian palsu, tapi ini sumpah. Sumpah palsu. Apa yang dimaksud dengan sumpah palsu?
Syekh Abdul Razak menjelaskan ay allati tuqtata'u bihal amwalu bighairi haqq. Sumpah-sumpah palsu yang dimaksudkan dengannya adalah mengambil harta milik orang lain tanpa hak, au tunaffaku fihal amwalu bighairi haqq, atau harta-harta itu disalurkan, didistribusikan juga tanpa hak atau bukan lewat jalur yang benar. Dia bersumpah palsu, jamaah sekalian. Ya. Seperti misalnya pedagang, ya, dia mengatakan bahwa dagangannya ini bagus. Ya, penjual ikan misalnya dia bilang ini segar, ya, baru datang dari pelelangan ikan, padahal sudah berhari-hari. Ya, di freezer, kasih es. Dan dia bersumpah, nah, bukan sekedar dusta saja, itu bedanya. Kalau itu dusta, dia tambahi lagi, dia bumbuhi supaya orang percaya dengan sumpah demi Allah ini masih segar. Atau penjual buah misalnya, demi Allah ini buah manis sekali, ya, padahal tidak, dia tahu itu tidak. Nah, dan dia tambahi dengan sumpah, bukan dusta saja, jadi double di sini dosanya juga. Sudah berdusta juga membawa-bawa nama Tuhan. Ya. Dan itu sering di masyarakat, di jamaah sekalian. Cuma di masyarakat bertambah lagi kekeliruannya. Kadang selain mereka bersumpah demi Allah, ada juga kita biasa dengarkan dia tambah lagi demi Rasulullah. Ya, tambah lagi di sini dosanya, bersumpah dengan nama selain Allah. Itu banyak di masyarakat, jamaah sekalian. Ya. Kan dari kalangan pejabat biasa kita dengarkan, selebriti, ya, kadang dia sudah terbiasa begitu mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, padahal kita tahu sumpah seorang hamba atau makhluk ketika dia bersumpah hanya menyebut nama Allah semata. Nabi SAW bersabda dalam pelajaran tauhid, ya, man halafa bi ghairillah faqad asyrak, siapa yang bersumpah selain nama Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik. Walaupun ulama mengatakan syiriknya asalnya syirik kecil, kita sudah lewati itu pembahasannya di awal kitab. Contoh syirik kecil itu bersumpah dengan nama selain Allah, tapi bisa menjadi besar. Asalnya dosa kecil, syirik kecil. Ya, ini jamaah sekalian. Jadi tidak boleh. Pedagang misalnya ya harus jujur. Kalau ada aib barang dagangannya harus dia terus terang supaya berkah dagangannya. Jangan cuma mengharapkan keuntungan tapi kemudian dia bohong disertai dengan sumpah palsu, maka bukannya keberkahan yang dia dapatkan, memang kelihatannya dapat untung banyak, tapi Allah akan cabut keberkahan itu. Pasti banyak masalahnya nanti. Anaknya sakit, masuk rumah sakit, keluarganya kecelakaan, keluar biaya juga, malah lebih banyak daripada keuntungan yang dia harapkan. Jadi hati-hati kalau kita pebisnis, kita pedagang, ya, pokoknya berkaitan dengan harta, orang sering ingin mengambil keuntungan dengan menambah-nambahi atau membumbuhi lah istilahnya dengan sumpah, membawa-bawa nama Allah supaya orang takut, ngeri, wih, bawa-bawa nama Tuhan ini, ya, percaya orang, ya, tapi ternyata naudzubillah dia berdusta dalam sumpahnya. Bahkan diancam oleh Nabi SAW dalam hadisnya, hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, salasatun, ada tiga orang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan mengajak bicara padanya pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak memandang mereka. Nah, ini harus dijelaskan jamaah sekalian, jangan sampai kita Allah tidak berbicara, Allah bisu, Allah tidak melihat mereka, berarti Allah buta. Tidak dipandang dengan pandangan rahmat kasih sayang Allah, tidak diajak bicara dengan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan berarti Allah tidak bisa bicara alias bisu, atau Allah tidak melihat atau buta, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang Allah. Wala yuzakkihim, juga tidak disucikan, tidak dibersihkan. Siapa mereka?
Ada lagi satu, walahum azabun alim, untuk mereka azab yang pedih. Dan salah satunya yang disebutkan Nabi, al-munfiqu sil'ata al-munaffiqu sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Karena banyak memang di pedagang ini. Jadi Nabi mencontohkan pedagang, orang yang melariskan barang jualannya karena atau dengan sumpah palsu. Kalau bahasa Arabnya, wallah, banyak di pedagang-pedagang Arab, wallahi wallahi hadza zayyid, kuis, thayyib, bagus ini katanya, padahal tidak, atau asli padahal KW. Ya, ini jamaah saya, Nabi secara khusus menyebutkan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu, karena seringnya terjadi memang di kalangan para pedagang. Ini hadis sahih, sekali lagi riwayat Imam Muslim. Maka Syekh Abdul Razak menasihati kita di sini, janganlah seorang muslim menjadikan sumpah sebagai barang mainan, membawa nama-nama Allah, nama-nama Tuhan, nama Tuhan dibawa-bawa dalam urusan dia, padahal dia bohong. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 224, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum, jangan jadikan Allah bahan permainan sumpah-sumpah kalian. Ya, tidak boleh. Ya masalah, nama Allah itu agung, nama Allah itu mulia, maka tidak boleh kita membawa nama Allah ya bukan pada tempatnya. Ya, tidak boleh kita bawa nama-nama Allah atau sebut nama Allah dalam konteks kemaksiatan. Itu tidak menghalalkan maksiat itu. Justru kita bertambah berdosa. Seperti orang minum minuman keras, dia baca bismillah. Bismillah, minuman keras. Tapi apakah itu menjadikan halal minuman keras itu? Tidak. Atau menyembelih ya babi misalnya atau apa sembelihan yang haram, dia baca bismillah wallahu akbar, apakah itu membuat sembelihannya itu halal? Tidak, malah dia berdosa, mempermainkan syariat, mempermainkan agama. Nah, nama Allah itu harus diagungkan, harus dimuliakan. Ya, ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, intinya beliau memperingatkan di sini, dosa termasuk dosa besar yang bahayanya besar adalah sumpah palsu. Selanjutnya Syekh bin Baz mengatakan, qala rahimahullah, wa idzaul jar, dan menyakiti tetangga. Contoh dosa berikutnya dan maksiat yang harus dijauhi seorang muslim adalah menyakiti atau mengganggu tetangganya. Dalam penjelasannya Syekh Abdul Razak mengatakan, ini juga termasuk dari perkara yang membinasakan, minal mubiqat, walaupun tidak termasuk 7 dalam hadis tadi, tapi ini juga termasuk perkara yang membinasakan. Kenapa? Saya menyatakan bahwa Nabi SAW telah menafikan keimanan yang sempurna, keimanan wajib terhadap atau dari orang yang mengganggu tetangganya. Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali. Di sini Rasulullah bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Qila man ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa yang Anda maksud wahai Rasul? Qala, Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya. Orang tidak merasa aman, tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Orang merasa tidak betah bertetangga dengannya karena dia selalu mengganggu, menyakiti, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ini imannya kepada Allah dipertaruhkan, bahkan 3 kali, bahkan disertai dengan sumpah kepada Allah. Rasulullah langsung, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Walaupun di sini jamaah, iman yang dimaksud dan dinafikan oleh Nabi di sini disebut dengan al-imanul wajib, keimanan yang wajib, yang pokok. Bukan berarti orang ini langsung jadi kafir, tidak beriman lagi atau murtad, tidak.
tapi berkurang imannya atau tidak sempurna imannya. Orang yang suka mengganggu atau menyakiti tetangganya. Ini hadisnya sahih dan juga sudah kita lewati pada pelajaran sebelumnya. Ya, jadi hati-hati jamaah sekalian, kita hendak berbuat sesuatu berkaitan dengan misalnya keadaan rumah kita, ya perhatikan apakah ini mengganggu tetangga atau tidak. Banyak orang di zaman sekarang mungkin melihat tayangan-tayangan di YouTube, terinspirasi dengan sebagian orang membuat misalnya ternak, ya, kandang ayam ke atau kolam lele di rumahnya. Oh, ini bagus ini, ya bisa menghasilkan cuan dan sebagai tambahan pemasukan. Tapi kadang dia tidak berpikir kalau dia pelihara ayam, ya apa tetangganya terganggu atau tidak. Yang dia pikirkan adalah keuntungan dirinya saja. Dia pelihara ikan lele, kan bau, ya misalnya kalau tetangganya terganggu bisa kena ini hadisnya tadi. Itu semua harus diperhatikan. Dia tinggal di kompleks, dia harus perhatikan itu. Jangan dia hanya memikirkan keuntungan dirinya saja. Ini tetangga terganggu nggak dengan kalau saya buat seperti ini? Ya, inilah seorang muslim jamaah asal, ya, menjalankan kehidupannya selalu dalam rambu-rambu syariat. Dia perhatikan jangan sampai mengganggu dan menyakiti tetangganya. Ya, dia ingin renovasi rumahnya. Nah, ini bagaimana nanti airnya jatuh di sebelah rumah kah atau bagaimana itu semua harus dia perhatikan. Ya, seorang muslim memperhatikan semua ini, jangan sampai dia terancam dengan hadis ini di mana keimanannya kepada Allah dipertaruhkan. Ya, selanjutnya jamaah sekalian, qala rahimahullah wa zulmun nasi fid dima'i wal amwali wal a'rad, menzalimi orang lain baik dalam kaitannya dengan darah, harta dan kehormatan. Ya, selanjutnya dosa dan maksiat yang mesti dijauhi oleh seorang muslim adalah jangan sampai menzalimi orang lain. Ya, jangan sampai menzalimi orang lain baik yang terkait dengan harta, darah dan kehormatan. Nabi SAW bersabda, yaitu tadi yang kita sudah sampaikan pada saat beliau berkhutbah pada khutbatul wada di tahun 10 Hijriah, di haji yang ditunaikan oleh Rasulullah, haji pertama dan terakhir, satu-satunya haji yang beliau tunaikan. Nabi menyampaikan dalam khutbahnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya harta benda kalian, darah kalian, harta benda kalian dan kehormatan diri kalian adalah haram. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Seperti kehormatan hari ini, yaitu hari Arafah, kemudian di bulan ini, bulan haram, bulan Dzulhijjah, dan di negeri ini, yaitu di tanah haram. Ya, jadi kehormatan seorang muslim, harta benda seorang muslim, dan darahnya juga haram. Seperti tiga ini. Ya, kehormatan hari Arafah, kehormatan bulan Dzulhijjah, dan kehormatan berada di tanah suci atau tanah haram. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari jamaah sekalian, ini ada kisah dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Ada seorang laki-laki menulis surat kepada Umar bin Khattab, kepada Ibnu Umar, kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Isi suratnya, laki-laki itu mengatakan, aniktub li bil ilmi kulli, tolong tuliskan kepadaku ilmu semuanya. Itu permintaan laki-laki itu kepada Ibnu Umar, tolong tuliskan ilmu, artinya sampaikan ilmu. Ilmu itu apa saja, mencakup apa saja, semuanya dia ingin. Bagaimana jawabannya? Dan saya juga mengatakan di sini, bagaimana kira-kira kalau ada orang yang bertanya kepada kita seperti ini?
ya minta fatwa atau konsultasi, ya meminta kepada kita untuk menuliskan atau menjelaskan ilmu semuanya. Apa jawabannya? Ibnu Umar membalas surat orang itu, ya, dan perhatikan, Syekh di sini mengatakan, nanti Anda perhatikan indahnya nasihat para sahabat dan sempurnanya pemahaman mereka. Nah, dibalas oleh Ibnu Umar, ilmu itu banyak. Ya, ya tidak mungkin semua akan ditulis. Ya, ada ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih. Oh, banyak sekali. Tidak mungkin, ya, walaupun seorang itu alim, dia tidak bisa menulis semuanya itu untuk membalas atau menjawab pertanyaan orang yang bertanya tadi. Akan tetapi, nah ini kata Ibnu Umar, jika Anda ingin atau mampu untuk berjumpa dengan Allah nanti, ya inilah ilmu yang beliau pesankan. Khafifadh dhahri min dima'in nas. Punggungmu ringan dari darah orang lain. Artinya kamu jangan sampai pernah menumpahkan darah orang lain. Itu pesannya. Di antara ilmu itu, kamu berjumpa dengan Allah nanti dan kamu tidak pernah menumpahkan darah orang lain. Kemudian khamisal batni min amwalihim. Perutmu kempis karena tidak serakah dari harta orang lain. Ya, biar kamu lapar sampai perutmu kempis, ya jangan kamu ya mengutak-ngatik harta orang lain tanpa hak. Ya, itu pesannya Ibnu Umar, termasuk ilmu itu. Ya. Kemudian berikutnya, kafal lisan an a'radihim, tahan lisanmu dari kehormatan mereka. Nah, itu juga ilmu itu. Jaga lisanmu, jangan sampai ya mencabik-cabik kehormatan diri seorang muslim, tadi menuduh tanpa bukti dan lain sebagainya. Jaga lisanmu, itu juga ilmu. Kemudian laziman li amri jama'atihim, engkau bisa melazimkan dirimu dalam urusan jamaah mereka. Maksudnya jamaah saleh, ikut sertakan dirimu dalam urusan kebersamaan dengan mereka. Ya, mereka sholat berjamaah, ya kita ikut. Nanti puasa, ya kita ikut. Jangan memisahkan diri. Ya, tarawih kita ikut. Kalau ada yang kita tidak sukai dari perbuatan misalnya jamaah di masjid kita, ya jangan ikut-ikutan berbuat buruk. Ya, tapi jangan, saya tidak mau ke situ, saya biar sholat di rumah saja sama istri. Ya, jangan ikut dalam kegiatan mereka. Ada kerja bakti misalnya jelang Ramadan, ya ada undangan untuk kerja bakti, kita bersih-bersih masjid, ya ikutlah walaupun sebentar. Ya, atau kita berhalangan, mungkin ada urusan, ya mungkin kita bawakan kue, ya atau air minum. Ini yang dipesankan oleh Ibnu Umar, jangan memisahkan diri dari perbuatan jamaah mereka. Faf'al, jika kamu mampu melakukan itu, lakukan. Itu sudah mewakili ilmu yang sangat banyak itu. Tidak mungkin ditulis satu persatu. Tapi tadi itu 3 perkara itu. Yang pertama berkaitan dengan darah seseorang, jangan sampai engkau menumpahkan darah seorang pun, seorang muslim yang terjaga darahnya dengan syahadatnya. Jangan sampai engkau ya mengutak-ngatik harta orang lain walaupun kamu harus menahan lapar. Jangan sampai merusak kehormatan orang lain. Ya, dan selalulah ikut serta dalam kegiatan kebersamaan mereka. Selama itu tidak mungkar, ya, tidak dilarang oleh agama. Tapi kalau kita lihat orang-orang ngumpul bermaksiat, ya jangan kita ikut. Ya, ini dalam perkara yang dibolehkan oleh agama. Jangan kita memisahkan diri. Masalah kerja bakti, masalah adat kebiasaan, ya kita gabung walaupun sebentar, walaupun nitip, nah ini beli konsumsi dan sebagainya. Ya, kita mampu lakukan itu, lakukan. Faf'al, lakukanlah. Inilah jawaban Ibnu Umar, dan ini diriwayatkan oleh Al-Khatib
Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad, dan Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Ya. Ya. Dan mungkin kita cukupkan dulu jamaah sekalian, masih ada beberapa perbuatan-perbuatan maksiat lainnya yang beliau contohkan di sini. Ada minum minuman keras yang memabukkan, ada bermain judi, ada ghibah dan namimah. Itu nanti masih ada lanjutannya, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin bertanya? Ya. Salam lintas agama. Iya, tidak ada tuntunannya dalam syariat. Kita sebagai seorang muslim hanya punya satu kalimat salam saja, salam ahlul jannah, salam yang diucapkan penghuni surga, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu saja. Ya, tahiyatu ahlil jannah. Saat mereka nanti berpapasan di dalam surga, mereka saling mengucapkan salam, saling menyapa dengan salam yang kita kenal di dunia ini. Adapun salam lintas agama ini, solusinya adalah yang mengucapkan yang beragama sama dengan orang tersebut, wakilnya atau stafnya, ya, yang juga beragama yang sama, kan bisa. Nah, bisa saja. Ya, dalam perayaan-perayaan keagamaan tertentu nanti diwakilkan oleh staf yang juga ya beragama yang sama dengan umat tersebut. Mereka lah yang mengucapkan itu. Karena kita diperintahkan untuk menjaga prinsip-prinsip keagamaan kita. Ya, dan itulah toleransi yang sesungguhnya. Toleransi bukan kolaborasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, baiklah jamaah sekalian. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.